Permisi. Oh iya, sebentar. Silakan ya, langsung duduk aja. Iya. Kita yang santai ya, biar nanti kalau diskusi bisa enjoy ya. Iya. Gimana sudah nyaman duduknya? Sudah Bapak. Nah, ini sebelumnya Mas ini namanya siapa ya? Nama saya Cito Bapak. Oh Mas Cito ya. Iya. Alamatnya mana ya? Saya rumahnya Seragen Bapak. Oh Seragen. Iya. Kalau kesini diantar apa? Biasanya saya naik motor sendiri sih Pak, tapi kadang kalau motornya dipakai saya diantar gitu Pak. Kalau enggak ya saya naik ojol Pak. Oh naik aja. Iya. Jauh ya kesini Mas ya? Lumayan sih Pak, sekitar 45 menitan. Oh maupun Iya. jauh ya berarti. Iya. Kalau saya rumahnya di Boyolali juga. Kalau kesini juga agak jauh sih ya, sekitar 1 jam juga. Saya laju PP Boyolali Solo. Ini Mas saya ini ngomongnya kesini ada perlu apa ya? Baik Pak, jadi kan kemarin itu saya sempat Pak waktu buka sosial media, saya buka IG itu ada apa ya, tentang iklan gitu Pak yang mengenai konseling yang tadi Bapak bilang. Saya belum terlalu paham sih Pak untuk apa terus bagaimana gitu Pak. Tetapi sepertinya dari komentar itu banyak gitu Pak yang terbantu dengan konseling itu. Makanya kan saya kemarin itu menghubungi nomor yang tertera di sana. Kebetulan kalau nggak salah itu kemarin nomornya Bapak ya. Oh iya benar sekali. Oh gitu. Jadi Mas Cito ini kemarin melihat di Instagram ya, ketika lagi bermedia sosial kemudian melihat iklan mengenai konseling. Dan Mas Cito ini berminat untuk konseling gitu ya. Tapi mungkin dari Mas Cito sendiri cuman apa ya, sekedar tahunya ini dari komen-komen ya, belum tahu aslinya itu konseling itu seperti apa gitu ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan dulu ya apa itu konseling agar nanti kita bisa enak lagi ngobrolnya dan saling mengetahui gitu. Jadi konseling itu adalah suatu proses di mana seorang konselor ini saya ya, peran saya. Kemudian kalau untuk Mas Cito ini perannya sebagai konseling gitu. Jadi saya konselor, Mas Cito konselingnya gitu. Kalau konselor itu apa? Konselor itu orang yang membantu atau memfasilitasi konseling untuk bercerita tentang sesuatu yang apa ya, ingin diluapkan gitu, ingin diceritakan. Saya sebagai fasilitatornya gitu. Kemudian Mas jadi sebagai konseling ya, konseling itu apa ya? Konseling ini orang yang di situ yang memiliki apa ya, kesulitan atau mungkin memiliki permasalahan yang di situ belum ketemu titik terangnya, sehingga konseling ini bisa mengeluarkan gagasannya atau permasalahannya ya kepada konselor gitu. Jadi adapun prosesnya itu namanya konseling. Jadi konseling ini proses di mana konselor membantu seorang konseli untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi saya membantu Mas Cito menyelesaikan permasalahannya Mas Cito. Kemudian di konseling sendiri itu ada beberapa asas-asas yang harus dipegang atau dilaksanakan ya. Di antaranya ada asas kerahasiaan ya, di mana saya sebagai konselor ini menyimpan rahasia Mas Cito ketika didiskusikan atau diceritakan kepada saya. Jadi ini nanti bukan menjadi konsumsi publik ya, tetapi hanya untuk kita saja, untuk konsumsi saya sendiri pribadi. Jadi ketika Mas Cito nanti mau bercerita yang hal-hal yang privasi itu dijamin 100% aman karena kami juga memegang asas-asas tersebut. Nah, kemudian ada asas yang namanya asas keterbukaan ya, di mana Mas Cito sebagai konselor ini terbuka menceritakan semuanya, termasuk yang mungkin
jika berkenan juga yang privasi atau mungkin yang di situ agak sensitif bisa diceritakan juga boleh gitu. Jadi saling kita ini saling terbuka gitu, agar apa tujuannya, agar kita ini apa ya, menemukan inti dari permasalahan dan juga bisa mendapatkan solusi gitu. Jadi kalau namanya orang kan kadang belum saling percaya ya, apalagi kita kan juga baru kenal ya, apalagi masih juga lihatnya dari iklan IG Instagram gitu ya. Soalnya kan banyak saat ini yang situ apa ya, orang ini kepercayaan terhadap orang yang baru ditemui itu ya sangat kurang gitu ya. Jadi Mas nanti tidak perlu khawatir kalau mau terbuka. Nah, kemudian ada asas kesukarelaan. Jadi saya sebagai konselor juga sukarela membantu Mas Cito dalam menyelesaikan permasalahannya, atau mungkin ada apa ya, keinginan Mas Cito yang di situ belum ketemu titik terangnya, itu juga saya sebagai konselor sukarela membantu Mas Cito. Jadi Mas Cito juga sama, juga sukarela menceritakan permasalahannya agar bisa selesai seperti itu. Jadi kurang lebih konseling itu seperti itu Mas. Apa ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin belum sih Bapak, saya sudah coba. Baik, langsung kita mulai ya. Jadi untuk sesi konseling ini prosesnya ada 1 kali 30 menit gitu. Jadi sekali pertemuan ini 30 menit gitu. Jadi tidak terlalu lama juga tidak terlalu singkat juga. Nanti agar kalau Mas Cito mau ada keperluan lain juga bisa gitu. Jadi tidak kelamaan di sini kan, kalau ngobrol lama-lama kan biasanya jenuh juga. Gitu. Nanti kita ya mungkin hanya setengah jam saja gitu. Baik, silakan Mas Cito, ada yang mau diceritakan kepada saya? Baik Pak, jadi di sini saya ingin bercerita Pak. Jadi sebenarnya untuk permasalahan saya sendiri itu sudah saya alami dari saya kelas 1 Pak. Jadi kan ini saya kelas 2 Pak. Jadi udah 1 tahun yang lalu Pak saya mengalami masalah ini. Intinya itu saya kalau di kelas sering diacuhkan sama teman-teman Pak, karena mungkin kaitannya sama hobi saya Pak. Kan kebetulan saya itu suka anime Pak, suka anime, dan saya sering gitu loh Pak, kalau di kelas, kalau lagi ada waktu luang, misal kayak jam kosong gitu, saya nonton anime Pak. Ya saya sendirian sih Pak, karena teman-teman kelas itu tidak ada yang satu hobi dengan saya Pak. Iya. Ya saya juga merasa sih Pak, karena saya itu orangnya kan kayak pendiam gitu Pak. Jujur saya nggak bisa ngomong ke teman-teman secara langsung, mengungkapkan dalam hal berinteraksi gitu Pak. Kayak tugas seperti itu biasanya ya kalau kelompok kita bisa diskusi, tetapi kalau di luar itu entah kenapa saya lebih suka sendiri gitu Pak. Karena kan terkait hobi itu tadi Pak, yang saya merasa teman-teman itu nggak ada yang satu dengan saya. Beberapa ada yang bisa menerima hobi saya Pak, tapi banyak juga Pak yang menjat saya kayak, ah kamu nonton anime kayak anak kecil aja, kartun kayak gitu kok ditonton kayak gitu Pak ya. Walaupun kata-kata mereka dilontarkan sekiranya menurut mereka biasa-biasa aja, tapi saya agak tersakiti gitu Pak dengan kata-kata mereka. Saya juga nggak terima Pak, karena saya dikatain anak cupu, saya dikatain anak yang nggak bisa berkomunikasi dengan teman-teman yang lain karena bisa itu. Oh, jadi Mas Cito ini ketika di sekolah ya, ketika di sekolah kemudian saat di kelas juga sering diajukan oleh teman-temannya ya, karena Mas Cito ini mempunyai keunikan sendiri ya, karena sering nonton anime gitu ya. Nah, yang padahal kan kalau menurut teman-teman Mas Cito itu apa ya, beda dari yang lainnya, sehingga membuat Mas Cito ini diajukan oleh teman-teman Mas Cito gitu. Jadi kalau menurut Mas Cito sendiri, apakah menonton anime ini
ketika di kelas ini sehari-hari diajarkan atau mungkin hanya di saat bertemu mahasiswa saja atau Mungkin hampir setiap hari sih Pak, karena kan kalau di sekolah itu nggak ada larangan untuk bawa HP ya Pak ya. Dan kadang kan teman-teman itu kalau di kelas juga pada sibuk sendiri Pak, kayak contohnya kan suka main game online gitu bareng-bareng mabar gitu Pak. Tapi saya kebetulan nggak suka Pak, jadi kan kayak saya lebih memilih sendiri. gitu ya. Jadi setiap hari berarti ya kasusnya. Iya Pak. Itu menurut Mas Cito, apakah teman-teman Mas Cito ini apa ya? Apa? Speed. Dan menurutku mungkin satu orang dari Iya. masih suka. Oh, berarti Mas Cito mendapatkan perlakuan seperti ini setiap hari ya di Iya. kelas ya. Oh, jadi kalau Mas Cito ini menonton anime, pasti teman-teman yang lain mengajukan gitu ya, mengolok-olok juga. Gitu. Kemudian dari sekian banyak teman Mas Cito ini, apakah tidak ada yang mensupport Mas Cito gitu, walaupun dia ini tidak menonton anime gitu, tapi di situ dia tetap baik kepada Mas Cito. Kalau teman sekelas itu ada sih Pak, satu dua orang, khususnya itu ketua kelasnya Pak. Ketua kelasnya itu kebetulan wanita Pak, dan dia itu saya rasa juga cukup adil gitu loh Pak dalam merangkul teman-temannya. Maksudnya ya seringkali kalau saya diolok-olok sama teman-teman itu, dia kayak berusaha membela saya gitu Pak. Dia nggak membela sih Pak, sebenarnya lebih ke arah untuk menasihati teman-teman itu kalau menurutnya itu salah. Ya saya senang sih Pak dengan sikap dia, walaupun dia nggak suka anime, tapi saya masih merasa mendapatkan dukungan dari dia Pak. Dan kadang kan juga dia sering ngajak ngobrol saya, ngajak ngobrol terkait dengan hobi saya Pak, tanyain hobinya apa, terus kok kamu suka anime itu karena apa gitu. Saya kan juga menjelaskan gitu loh Pak. Tapi dia itu alhamdulillah bisa menerima gitu Pak. Tapi kalau dari teman-teman yang lain saya kurang tahu ya Pak ya. Saya belum bisa menjelaskan Pak, soalnya kan mereka itu yang nggak mensupport saya itu kayak menurut saya mereka kurang suka dengan saya gitu. Tapi kata ketua kelas saya itu punya potensi yang bagus gitu Pak. Kalau saya terlalu lupa kepada anime ini, nanti malah mengajarkan potensi saya tersebut. Tapi saya sendiri juga masih bingung Pak untuk bagaimana caranya saya biar bisa berinteraksi dengan teman-teman, biar teman-teman itu juga mensupport hobi saya. Sebenarnya keinginan saya cuma sekedar itu sih Pak, mereka mensupport saja. Padahal kan kalau mereka main game di kelas kan saya nggak pernah gangguin gitu Pak. Tapi kenapa saat saya nonton anime itu kadang mereka masih sering mengolok-olok saya, walaupun mungkin menurut mereka candaan, tetapi bagi saya itu udah terlalu berlebihan. Jadi di sisi lain ya Mas Cito ini punya teman ya, di situ mensupport Mas Cito gitu ya, baik sama Mas Cito, kemudian juga membantu Mas Cito dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di kelas ya bersama teman-teman, seperti menasihati tadi kan, itu juga termasuk bentuk kepedulian teman Mas Cito kepada Mas Cito. Jadi perilaku seperti itu kan walaupun terjadi setiap hari, tapi di sisi lain tetap ada yang mensupport Mas Cito. Nah, mungkin untuk Mas Cito sendiri, apakah dengan adanya solusi yang seperti itu ya, dengan salah satu teman yang support, apakah yang membebani Mas Cito ini apa gitu? Kalau dari saya sendiri sih ya itu tadi sih Pak, saya juga belum bisa memahami diri saya sendiri Pak, bagaimana caranya. Intinya saya cuma ingin mereka itu menghargai saya gitu Pak. Tapi
kata teman saya yang cewek itu, kamu nggak usah semata-mata harus berkaitan dengan anime untuk berinteraksi dengan mereka, tapi kamu bisa kayak kamu kan pinter nih. Kata teman-teman sih saya pinter di bidang matematika pak. Tapi nggak tahu juga sih pak itu apa sekedar ujian saja atau gimana. Tetapi saya nggak tahu itu benar-benar potensi saya apa. Tetapi teman-teman saya yang ketua kelas satu bilang seperti itu pak. Untuk saran dari dia sih cuma kamu bisa berinteraksi selain dari anime. Tapi yang menurut saya itu yang saya permasalahkan bukan itu pak. Saya cuma ingin mereka itu bisa menghargai tentang hobi saya, tentang awal-awal saya. Dan saya itu sebenarnya punya keinginan sih pak untuk sedikit apa ya menjelaskan gitu loh pak, anime itu seperti apa dan bagaimana untuk peran-perannya gitu. Kan menurut mereka kan kayak yang nggak tahu anime ya pak ya, anime itu kan kayak identik dengan anak kecil pak, padahal realitanya orang dewasa pun banyak yang nonton gitu, pak. Dan mereka mungkin juga kurang memahami pak untuk karakter-karakter di anime sendiri itu seperti apa. Dan saya itu sebatas intinya cuma sekedar ingin mereka itu menghargai hobi saya pak. Terlepas dari itu saya nggak terlalu menghiraukan gitu loh pak, soalnya kan kayak rasanya sakit kalau saya diolok-olok tentang hobi saya, padahal mereka juga punya hobi sendiri yang saya pun nggak pernah mengusik mereka. Saya mengerti ya apa yang dirasakan Mas Cito ya, tentunya itu cukup apa ya, membuat beban tersendiri ya untuk Mas Cito. Tapi di sisi lain Mas Cito ini juga punya teman yang support gitu, yang tidak seperti yang lainnya gitu. Tadi Mas Cito mengatakan bahwa Mas Cito ini juga pengen apa ya, dihormati gitu ya, dengan hobinya yang disitu berbeda dengan yang lainnya. Jadi mungkin yang namanya manusia ini kan orangnya punya karakter masing-masing gitu ya, kemudian punya sifat masing-masing. Kemudian seperti halnya teman Mas itu yang baik tadi, yang ketua kelas tadi ya, itu juga memiliki karakter yang positif ya. Jadi kita harus memahami lingkungan di sekitar kita, baik itu lingkungan kelasnya seperti apa, orang-orangnya itu juga kita harus mengamati. Oh ini orangnya memang besarnya seperti ini, kalau ini memang begini karena ada yang seperti itu gitu. Sehingga Mas Cito ini tidak terlalu membebani pikiran Mas Cito gitu. Jadi dengan kita berpikir positif terhadap orang-orang, kemudian saat Mas Cito ini di situ masih diajukan itu ya, walaupun apa ya mereka melakukan setiap hari itu ya, kita bisa menjelaskan kepada mereka. Jadi tidak perlu aku menjelaskan. Jadi tidak usah berpikir yang negatif, nanti kalau aku menjelaskan mereka maaf pada ngomong-ngomong. Itu kan belum dicoba. Jadi silakan nanti dicoba terlebih dahulu untuk bisa menjelaskan tentang anime itu seperti apa, atau kenapa orang dewasa itu kok suka nonton ini gitu kan. Nanti mereka bisa merubah perspektif mereka sendiri sehingga bisa menghormati Mas Cito. Jadi walaupun selama ini Mas Cito mendapatkan perlakuan yang kurang baik, ya silahkan dimaafkan temannya. Mungkin saja mereka belum tahu, belum dijelaskan. Setahu mereka anak ini tontonan jadi seperti itu ya kurang lebih ya. Jadi selalu berpikir yang positif ya. Oh mereka ini belum tahu, kita kasih tahu gitu. Jadi sehingga Mas Cito ini tidak terlalu memungkinkan gitu. Nanti kalau saya bilang begini terus begini jadi itu tidak yang penting Mas Cito sudah melakukannya, sudah berusaha, walaupun hasilnya apapun juga diterima saja. Yang penting ketika itu tidak mengganggu
Baik kalau itu tidak enggak jika itu tidak mengganggu aktivitas Mas Vito seperti aktivitas belajarnya maupun prestasinya itu dibiarkan saja. Nanti mereka capek sendiri gitu. Tidak usah dibiarkan. Kalau Mas Vito memikirkan tambah berlarut-larut itu nanti malah merugikan diri Mas Vito sendiri. Jadi walaupun ada yang berpikiran negatif, tapi kan di sisi lain juga ada yang berpikiran positif terhadap Mas Vito seperti itu. Kalau Mas Vito sendiri kira-kira seperti apa? Palingan saya sendiri Iya. Ya saya setuju juga sih dengan apa yang tadi Bapak sampaikan, bahwasanya saya harus lebih fokus dengan diri saya sendiri. Iya. Perihal di luar kemampuan saya kan, saya nggak bisa memaksakan itu ya. Ya jadi bisa saya coba saran dari Bapak tadi, saya lebih fokus terhadap studi saya, karena memang saya hanya lebih terganggu karena mereka mengisi hobi saya seperti kalau untuk yang lain seperti belajar tadi, alhamdulillah saya tidak terganggu Pak dengan hal itu. Jadi mungkin saya akan lebih bisa fokus dan sadar terhadap apa yang bisa saya kendalikan dan yang tidak. Jadi mungkin di pertemuan selanjutnya kita bisa melihat perkembangan dari Mas Vito, apakah Mas Vito ini bisa memposisikan dirinya ketika diajukan oleh teman-temannya. Setelah ini nanti ya diharapkan Mas Vito di situ nanti bisa lebih percaya diri lagi, ya tidak perlu menghiraukan omongan-omongan dari teman-teman yang lainnya. Begitu juga Mas Vito ini memiliki potensi yang baik gitu ya di bidang belajarnya. Seperti halnya tadi Mas Vito ini suka matematika ya. Itu juga bisa menjadi motivasi Mas Vito agar selalu bisa semangat dalam belajarnya, sehingga adapun omongan-omongan yang kurang baik itu tidak usah didengarkan ya. Mungkin ketika Mas Vito mendapatkan perlakuan seperti itu, omongan-omongan yang lain, langsung saja diberitahu temannya gitu. Kamu kenapa kok seperti itu sama saya? Jadi dengan adanya komunikasi dengan temannya Mas Vito itu nanti dia akan menyampaikan kenapa kok seperti ini gitu. Sehingga Mas Vito juga tahu alasan teman Mas Vito melakukan itu. Mungkin saat Mas Vito habis itu membantu temannya, itu juga bisa menjadikan kesempatan Mas Vito untuk berinteraksi dengan temannya, ngobrol dengan temannya, nanti bisa disinggung tentang perlakuannya terhadap Mas Vito saat tadi yang melakukan hobinya Mas Vito kan itu tadi ya, menonton anime ya saat jam istirahat seperti itu. Jadi untuk pertemuan selanjutnya silahkan nanti bisa kesini lagi menghubungi saya. Kita atur waktu lagi di minggu depan atau 2 minggu lagi ya, setelah Mas Vito saja ya. Nanti kita evaluasi lagi dari perkembangan Mas Vito. Jadi adapun proses konseling ini itu tidak hanya dilakukan sekali saja, tapi sampai Mas Vito ini benar-benar bisa terbantu dari proses konseling ini. Jadi tidak perlu khawatir nanti cuma sekali saja, kalau belum bagus sebenarnya nggak perlu ya. Jadi bisa dilakukan sampai Mas Vito ini benar-benar tidak terpikirkan atau tidak terbebani dengan masalah yang Mas Vito masih hadapi sekarang. Baik, dengan waktunya sudah selesai ya, sudah 30 menit. Mari kita akhiri sesi konseling pada siang hari ini ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah lanjutkan aktivitasnya ya. Terima kasih Bapak.
Capek banget loh, luas. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Sebentar. Iya Pak. Mari silakan masuk. Iya. Silakan duduk Mas. Baik Pak. Oh iya, dengan Mas Dito ya. Iya, Pak. Bagaimana ya kabarnya hari ini? Baik sih Pak, tapi di sisi lain masih ada yang sedikit mengganjal Pak. Untuk di minggu kemarin mungkin bisa diceritakan dari Mas Dito sendiri, apakah sudah di situ mulai ada peningkatan atau seperti apa di 1 minggu yang lalu ya, saat kita Iya. di pertemuan yang pertama itu, apakah sudah dilaksanakan kesepakatan kita, evaluasinya? Silahkan diceritakan dulu. Iya Pak, jadi untuk pertemuan yang minggu kemarin itu beberapa sudah saya lakukan atas saran dari Bapak juga, khususnya ketika saya berada di kelas untuk bagaimana saya membangun interaksi dengan teman-teman, seperti untuk saya mengekspresikan diri di sana. Tetapi untuk di sisi lain itu saya mengalami kendala dalam penyampaian juga sih Pak. Dalam saya membangun hubungan dengan teman-teman itu, beberapa masih ada yang kurang bisa menerima saya Pak gitu. Tapi ada juga beberapa yang bisa menerima saya Pak, si Pak. Jadi ada si Budi sama si Aldi. Kalau Budi itu memang sebenarnya juga hobinya sama seperti saya Pak. Dia hobi anime, tetapi dia juga tidak pandai untuk mengekspresikannya karena takut dihujat sama teman-teman gitu. Kemarin itu untuk pendekatan saya kan awalnya memang saya sedikit cerita gitu loh Pak ke Budi, karena memang si Budi itu orangnya sebenarnya care gitu loh Pak, tapi karena terbawa lingkungan dari teman-temannya yang banyak kayak nakal gitu, akhirnya dia ikut kepengaruh. Tapi di sisi lain dia juga kalau pas pelajaran kayak gitu memperhatikan dengan serius gitu. Jadi untuk saya sendiri interaksi dengan Budi ya saya coba jelaskan seperti apa yang Bapak kemarin sampaikan, kayak untuk pelan-pelan gitu membangun komunikasi. Terus saya berusaha untuk percaya diri gitu walaupun masih takut-takut gitu. Terus kalau untuk teman-teman yang lain kaitannya sama eh, kepiawaian saya Pak ya dalam bidang pelajaran ya, dalam matematika. Saya alhamdulillah ada teman gitu loh Pak yang mulai kayak bertanya gitu kan, saya juga berusaha aktif di kelas biar bisa mendapatkan perhatian dari teman-teman gitu. Dan ada juga dari teman-teman si Linda sama si Dwi itu tertarik gitu loh Pak belajar sama saya, jadi di situ saya merasa dihargai. Tapi yang terlepas dari teman-teman itu masih kayak ada juga yang mengabaikan saya di saat saya menonton anime di kelas juga. Beberapa masih sering ngecek gitu loh Pak, meskipun ngeceknya nggak separah dulu tapi masih mereka lakukan seperti itu. Itu yang sedikit membuat saya agak sedih gitu loh. Jadi ya, saya juga ikut senang mendengar Mas Dito di minggu kemarin. Berdasarkan cerita Mas Dito tadi ya, sudah ada banyak perkembangan ya yang seperti bisa mulai berkomunikasi dengan temannya, sudah mulai berani. Kemudian di sisi lain juga strateginya juga bagus ya, dengan cara mengedepankan potensinya ya, seperti Mas Dito ini suka matematika, kemudian itu potensi yang baik, kemudian untuk digunakan untuk membantu teman-temannya. Tapi di sisi lain itu juga untuk alat Mas Dito untuk berkomunikasi dengan teman-teman Mas Dito ya. Jadi ternyata di sisi lain teman-teman Mas Dito juga ada yang di situ sefrekuensi ya sama Mas Dito ya. Jadi ada yang ternyata suka nonton anime tapi juga bingung cara menyampaikannya seperti apa seperti Mas Dito. Jadi strateginya juga sudah bagus. Yang kemudian dari komunikasi nanti Mas Dito juga sudah banyak peningkatan dari minggu sebelumnya. Yang kemarin ini ya pemalu gitu ya. Kemudian
mungkin dari Mas Cito sendiri ada ide untuk mengembangkan potensinya kembali dan juga komunikasinya kembali di minggu berikutnya mungkin? Kalau dari saya sendiri belum ada sih Pak, tapi kemarin saya sama si Budi ada pemikiran gitu loh Pak, untuk bagaimana jika kita melakukan apa itu namanya kayak ikut di komunitas luar itu loh Pak, kan ada selebaran kayak nonton bareng kayak gitu. Nah, mungkin dari hal itu bisa diagendakan gitu Pak, untuk saya sendiri sama Budi, terus mungkin bisa mengajak teman-teman yang lain juga kalau mereka bisa ditawari buat ikut. Tapi di situ saya juga masih ragu sih Pak untuk melaksanakannya itu bagaimana gitu. Soalnya kan memang di sana juga nggak hanya anime saja gitu Pak, tapi ada tokoh-tokoh yang melopori di bidang sana, kayak tokoh-tokoh besar lah dari Jepang katanya Pak. Nah itu saya rasa cukup mengedukasi sih Pak mengenai anime. Jadi bukan hanya semata-mata tentang hobi, tapi tentang edukasi yang di dalamnya anime itu seperti apa itu. Saya ingin sebenarnya mengagendakan itu Pak, cuma saya bingung langkah yang harus saya lakukan itu Pak. Ya, jadi menurut saya itu juga sangat bagus ya untuk membantu perkembangan Mas Cito ya, dari organisasi tersebut atau acara tersebut itu nanti dapat mengembangkan skill komunikasi Mas Cito ya, sama orang-orang baru yang di situ belum kenal Mas Cito juga belum kenal orang tersebut, sehingga Mas Cito ini bisa mengembangkan skill komunikasi dengan orang baru tersebut dengan rasa percaya diri, dengan pengalaman yang Mas Cito punya tentang anime. Nah, itu juga nanti membantu Mas Cito ini mengembangkan skill dalam berkomunikasi dengan orang lain. Nah, itu juga bagus. Kemudian dalam acara atau organisasi tersebut ya, itu nanti juga Mas Cito akan memiliki banyak teman-teman yang sefrekuensi. Kemudian bisa digunakan untuk sharing bagaimana cara Mas Cito ketika mendapati masalah seperti ini, kemudian cara penanganannya gimana. Itu nanti dalam organisasi itu juga akan ada menemukan solusi bersama-sama. Jadi melatih percaya diri, kemudian bisa melatih komunikasi, dan juga Mas Cito ini mendapatkan relasi yang baru. Jadi menurut saya silahkan saja dilaksanakan keinginan Mas Cito untuk ikut organisasi yang disitu sejalan dengan keinginan Mas Cito ya. Disitu nanti juga akan berdampak positif. Kemudian nanti bisa dipraktekkan di luar organisasi juga sangat baik, seperti di sekolah tadi ya, kepada teman-temannya yang di situ Mas Cito kok di situ ada yang mungkin kurang suka, mungkin bisa dari bergabung organisasi itu nanti Mas Cito bisa mendapatkan solusi caranya seperti apa gitu. Sehingga Mas Cito ini merasa percaya diri gitu, walaupun mungkin di kelas hobinya berbeda, tapi di luar sekolah Mas Cito punya banyak teman yang hobinya sama gitu. Jadi harus percaya diri seperti itu. Nanti silahkan diikuti sesuai petunjuknya. Mungkin bisa lihat di Google, atau mungkin bisa tanya-tanya kepada temennya yang mau Mas Cito ajak untuk ikut organisasi tersebut atau acara tersebut, bagaimana cara pendaftarannya ataupun yang lainnya, silahkan dipelajari seperti itu. Nanti kalau sudah langsung dilaksanakan saja. Jadi tidak perlu ditunda-tunda ya, karena itu hal yang positif. Nanti kita juga harus yakin bahwa itu nanti akan berdampak positif pada diri kita. Iya. Di luar forum mungkin kalau dari teman-teman masih kurang seberapa atau kurang bisa mengikuti apa di situ, itu masih bisa mengembangkan di potensi masih itu yang matematika tadi, mungkin bisa membuat kelompok belajar, ketika belajar bersama. Jadi selain itu juga Mas Cito memiliki potensi yang baik ya di bidang akademik ya, khususnya di mapel matematika ya. Mas Cito kan di situ senang nih belajar matematika. Mungkin dari kebanyakan siswa itu kan banyak yang di situ kurang suka dengan matematika, bahkan hampir semua tidak suka matematika atau kesusahan. Itu mungkin
dari potensi Mas Cito yang suka matematika bisa digunakan untuk alat untuk bersosial atau berkomunikasi dengan teman-teman Mas Cito, seperti mengajak mereka kerja kelompok, atau mungkin Mas Cito bisa membantu ketika temannya dilihat kok kesusahan, bisa dibantu diajari. Itu nanti dengan seperti itu nanti teman Mas Cito yang di situ masih masih kurang baik dengan Mas Cito nanti lama-lama akan merubah pandangan tersebut. Oh, ternyata Mas Cito ini walaupun suka anime di situ baik sama saya gitu, sehingga mereka mau menerima hobi Mas Cito seperti itu, tidak mengucilkan Mas Cito, tidak menganggap bahwa orang yang suka anime itu menyendiri, pendiam, tidak suka menolong seperti itu. Jadi digunakan saja potensi-potensinya, termasuk di situ juga dapat mengembangkan potensi Mas Cito gitu. Nanti mungkin di akademiknya nanti bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya dengan potensi tersebut. Nanti ya mungkin bisa jadi guru matematika juga ya nanti ya, karena sering membantu kan, lama-lama kan hafal teknik-tekniknya, hafal dengan cepat, menguasai. Jadi untuk mendukung Mas Cito berkomunikasi juga bisa dilakukan dengan metode seperti itu. Jadi membantu teman, entah itu secara berkelompok maupun individu, itu bagus juga. Saya sependapat sih Pak, mungkin dari apa yang Bapak sampaikan itu bisa saya lakukan ya Pak untuk di luar forum sendiri, tetapi saya ingin sebenarnya mengimplementasikan secara runtut gitu loh Pak, dan ada sosok teman yang bisa mungkin saya ajak untuk melangkah ke sana. Yang pertama mungkin dari ketua kelasnya sendiri Pak, karena kan yang mendukung saya ya si Dewi itu Pak, si ketua kelas saya. Jadi untuk saya pribadi, langkah kecil yang mau saya lakukan mungkin mendekati untuk Dewi dulu Pak, untuk disampaikan kepada teman-teman. Apakah cara yang seperti itu menurut Bapak tepat ya Pak ya? Soalnya saya masih ragu gitu loh Pak, kekhawatiran saya kan nanti takutnya teman-teman malah mengabaikan saya gitu, nggak menghiraukan gitu Pak. Kalau menurut saya itu juga sangat bagus ya, soalnya si Dewi tadi kan sebagai ketua kelas ya di kelas Mas Cito, itu nanti bisa membantu Mas Cito untuk menghubungkan ide Mas Cito ke teman-teman sekelasnya. Ketua kelas kan bertanggung jawab atas seluruh kelas, sehingga langkah seperti itu juga sangat bagus ya, karena Dewi nanti akan mengumumkan kepada anak-anak lain ya, sehingga anak-anak lain juga mendengarkan, karena si Dewi ini adalah ketuanya gitu. Jadi itu juga termasuk langkah yang bagus untuk Mas Cito. Jadi mengakrabi ketua kelas juga bagus. Iya Pak. Mungkin saya cukup dengan jawaban itu Pak, dan saya mungkin akan mencoba beberapa hal lainnya lagi supaya bisa menambah kedekatan saya dengan teman-teman. Tapi untuk fokus saya saat ini, saya ingin lebih meningkatkan progres dari diri saya sendiri Pak. Dari sesi kemarin kan saya sudah cukup mendapatkan gambaran juga, dan setelah saya laksanakan juga menurut saya itu dampaknya sangat positif terhadap saya, meskipun ada sedikit keraguan saat saya untuk melaksanakan, tapi berkat adanya dukungan dari beberapa teman-teman saya yang sudah mulai bisa mensupport saya, yang sudah mulai bisa bekerja sama dengan saya, itu sama halnya seperti saya masih punya kelebihan gitu Pak di situ. Jadi silahkan nanti di minggu kemudian ya, seminggu kemudian bisa dipraktekkan apa yang menjadi apa namanya jadi programnya ya. Jadi seperti itu juga bagus ya untuk seminggu kedepannya ya. Silahkan mungkin ide dari Mas Cito ini bisa dipraktekkan ya. Kemudian selain
laksanakan juga diperhatikan keefektifannya gitu ya. Jadi kalau komunikasi saya dengan Dewi menggunakan pendekatan seperti ini cocok. Kemudian untuk yang di situ dengan orang yang kurang suka dengan saya, apakah cocok, silahkan dicoba seperti itu. Jadi komunikasi antara Mas Cito dengan ketua kelas maupun dengan teman yang ada di organisasi maupun teman sekelas Mas Cito yang memiliki hobi yang sama itu nanti silahkan dicoba untuk dipraktekkan kepada orang-orang yang masih suka mengucilkan Mas Cito atau mungkin yang kurang suka dengan Mas Cito seperti itu. Jadi digunakan ya kemampuannya seperti saat berkomunikasi dengan teman-teman Mas Cito saat ini ya, seperti ketua kelas maupun teman Mas Cito yang disitu memiliki hobi yang sama. Jadi banyak ya caranya ya untuk berkomunikasi, kemudian membuat persepsi teman ini yang dulunya kurang baik menjadi baik, itu banyak sekali. Seperti halnya yang dikatakan Mas Cito tadi ya, dengan cara mungkin menggunakan perkembangan potensi Mas Cito yang di bidang matematika tadi, kemudian dari skill komunikasi Mas Cito kepada teman-teman yang di situ sudah mulai akrab dengan Mas Cito, nanti silahkan dipraktekkan di minggu berikutnya sambil dianalisa ini tuh orangnya seperti apa gitu, kemudian kira-kira cocok tidak kalau saya lakukan pendekatan seperti ini gitu, sehingga nanti kedepannya Mas Cito ya bisa di sisi lain bisa memahami teman Mas Cito ini ternyata memang sifatnya seperti itu, jadi sehingga Mas Cito tidak merasa berkecil hati, jadi lebih percaya diri, kemudian potensi juga bisa dikembangkan lebih baik lagi, sehingga kedepannya Mas Cito memiliki karir yang baik seperti itu. Ditambahin ya, anak-anak sih masih terlalu fokus kalau konco-konco ini, tapi lebih ke komunikan metode gagal, tapi itu metode sih buat jajan bawa modul ini lebih efektif buat diri sendiri, jadi terlalu berpaku karo konco-konco sing gak dukung. Kemudian untuk teman-teman Mas Cito di situ yang mungkin sudah melakukan berbagai cara Mas Cito dalam mendekati temannya tersebut, kok di situ masih belum diterima oleh teman Mas Cito, masih saja sifatnya sama saja terhadap Mas Cito, itu nanti Mas Cito tidak usah berkecil hati ya, jadi tidak usah terlalu fokus dengan teman Mas Cito yang kurang suka seperti itu. Jadi tetap fokus kepada diri sendiri, selama yang dilakukan Mas Cito ini tidak merugikan orang lain, kemudian di situ juga membuat Mas Cito ini lebih percaya diri atau mungkin lebih senang, itu dilakukan saja, tidak apa-apa. Jadi kalau kita hanya terfokus kepada orang lain yang tidak suka, nanti rasa percaya diri kita ini akan hancur gitu, sehingga kita mau berkomunikasi, mau melakukan apapun terlihat seolah kita ini tidak mampu ya, tidak bisa terlalu membuat kita nanti juga bisa menjadi stres gitu. Jadi fokus pada diri sendiri, fokus mengupgrade dirinya sendiri, ditambah lagi potensinya dikembangkan kembali, kemudian juga rasa percaya diri ya ditingkatkan kembali, karena dengan adanya rasa percaya diri itu nanti semuanya ini bisa dilewati dengan baik. Tapi kalau orang tidak punya rasa percaya diri ya pasti ya kehidupannya akan murung, kebanyakan seperti itu. Baik Pak, saya mengerti, dan setelah melakukan diskusi ini saya lebih optimis untuk dapat melaksanakan apa yang saya harus lakukan untuk keputusan saya selanjutnya Pak. Baik, mungkin untuk sesi konseling kali ini kita bisa akhiri. Melanjutkan aktivitas yang lain, atau mungkin kalau sudah punya janji dengan orang lain ya nanti lakunya menunggu ya. Kemudian kita bisa pantau perkembangan Mas Cito lewat HP ya, lewat WA juga bisa. Nanti silahkan berkomunikasi dengan saya, tidak apa-apa ya. Nah, nanti kita evaluasi bila masih ada kendala. Kalau sudah tidak ada kendala ya mungkin ya alhamdulillah ya Mas Cito sudah bisa melewati permasalahan dengan baik. Iya Pak.
Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari Silakan, terima kasih tuh Pak. Ya. Silakan ya, hati-hati di jalan. Ya Pak, terima kasih Pak. Dua, dua. Heeh. Bluetooth apa?